Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 1 Juni 2026 telah diresmikan pembangunan Yayasan Darussalam dalam rangka mengikuti lomba karya bakti tingkat Korem TNI Angkatan Darat pada tahun 2026. Semoga kegiatan pembangunan karya bakti yang dilaksanakan oleh Korem terhadap dua yayasan yang saat ini diresmikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya bagi anak-anak yatim yang berada di wilayah jajaran Korem 052 Wijaya Krama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para pejabat jajaran Korem 052 Wijaya Krama. Yang kami hormati para unsur Forkopimda Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati para unsur Forkopimda wilayah Legok. Yang kami hormati Ketua Yayasan Panti Asuhan Darussalam As-Salimah serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak dapat mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini, Senin 1 Juli tahun 2026, kita semua dapat hadir pada acara peresmian Panti Asuhan Darussalam As-Salimah yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa. Doa akan dipandu oleh serta Sobiri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Sarasi, mudah-mudahan sehat panjang umur, istiqomah, dan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kodir selaku anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tem, alhamdulillah seluruh jajaran daripada Korem dan juga Kodir, para kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Komandan Korem 052 Wijaya Krama, Bapak Jenderal TNI Faisal Rizal SPB. Terima kasih Pak Jenderal yang senantiasa memperhatikan keberadaan masyarakat dan wilayah Kabupaten Tangerang, tentunya wilayah-wilayah lainnya di bawah naungan Bapak. Terima kasih Jenderal. Yang kami hormati Kepala Staf Korem 052 Wijaya Krama, Bapak Kolonel Infantri atau Sugiatna SIP. Terima kasih Pak Kadek. Yang kami hormati para dandim di wilayah Korem 052 Wijaya Krama, hadir juga dandim Tiga Rasa Enan Kolonel Yudo. Terima kasih. Baru saja upacara bersama kami ya, upacara Hari Kesaktian Pancasila, mohon maaf hari lahir Pancasila. Dandim Jakarta Utara Kolonel Infantri Panani, terima kasih. Terima kasih hadir di Korem Tangerang. Juga Dandim Jakarta Barat Letnan Kolonel Infantri Kaputra Hati,
Terima kasih Pak Dandim. Wabil khusus di Dandim tempat tinggal saya ini, Dandim 0506 Tangerang ini, Kolonel Infantri Ari Sutislo. Terima kasih Pak Dandim. Saya warga Bapak. Saya warga Bapak. Nah, berikutnya para PGU Korem 05. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Tentunya yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Yai. Yai kita ini, saya kalau sudah tampil ke depan ini, kalau beliau sudah memberikan kata sambutan sudah grogi. Mohon izin Bapak Kiai DRS Muhammad Maisal Rashid MSI yang kami hormati, Bapak Kiai. Siap. Kemudian tentunya yang kami hormati juga pimpinan Pondok Pesantren Darussalam As-Salimah, Bapak Kiai Agus Salim. Kemudian ada abang saya, Wakil Ketua 1 Gerindra, termasuk anggota DPRD Dapil 6 Kabupaten Tangerang, dan sekaligus sebagai Ketua Karang Taruna se-Kabupaten Tangerang. Waduh, luar biasa beliau ini ya kan. Masih muda, sangat energik dan luar biasa perhatiannya untuk masyarakat. Kemudian yang kami hormati di sini ada Kasrem pembantu saya luar biasa, Pak Ato Sudiatna. Mudah-mudahan kita doakan biar dapat pati, ya kan. Mudah-mudahan Kasrem ya kan di tempat yang baik, kita doakan. Kemudian ada Dandim terlama juga ini, Pak Ari ini paling senior ya kan, kepalanya Dandim ini. Ya, sebentar lagi beliau juga akan sekolah pendidikan bulan Juni ini, Pak Ari ya kan. Nah, mudah-mudahan kita doakan Pak Ari nanti segera dapat jabatan dan bisa menyusul jadi pati juga Pak Ari. Kemudian di sini juga ada Kasih Op, kemudian Pak Tamaji, ya ini Kasih Op, Kasih Ter, Pak Tamaji bagian teritorial yang membidangi ini bapak-bapak sekalian. Kita doakan Kasih Op, Pak Tamaji juga bisa menyusul nanti insya Allah tahun depan bisa sekolah. Kemudian di sini ada Dandim Jakarta Barat, Pak Hagi ini baru, Pak kurang lebih 3 bulan Pak Hagi ya. Oh baru 1 bulan, anggapnya ya 3 bulan. Baru 1 bulan Pak Hagi ini sebagai Dandim Jakarta Barat. Sebelumnya beliau di Sepersat bagian pendidikan. Nah jadi kita Pak Bupati, anak-anak kita, keluarga besar kita, termasuk mungkin yang berminat untuk menjadi tentara, kami sudah menyiapkan pelatihan. Kasipes sudah saya perintahkan untuk menyiapkan pelatihan yang mengakomodir seluruh anak-anak kabupaten yang bercita-cita menjadi taruna, kemudian atau masuk tentara, baik Bintara Tamtama, akan kita rencanakan pooling. Nanti kita siapkan mulai dari kesehatannya, jasnya, termasuk psikologinya. Dan nanti akan dikawal oleh Pak Hagi karena beliau bagian pendidikan. Tepuk tangan dulu Pak Hagi ya kan. Untuk memperkuat semakin banyak yang lulus berarti semakin baik Pak Hagi ya kan. Kemudian di sini ada Pak Panane dari Jakarta. Nah, Utara juga hadir. Ya. Beliau juga dari Kopassus, kemarin mantan Pagasus dari Panglima TNI. Oh, Pagasus yang Panglima TNI jadi dandim kami Pak. Jadi luar biasa. Kemudian kasdimnya Pak Yudo, ini mantan pengawalnya Pak Jokowi. Jadi orang-orang terbaik semuanya pelatihannya ada di Korem 052 Pak Bupati ya kan. Ini suatu kehormatan bagi kita semuanya. Kemudian siapa lagi? Para dandim semuanya hadir di sini, Jakarta Barat, Utara, Tangerang. Kemudian Pak Yudo. Pak Yudo ini Pak Bupati sudah dapat jabatan kolonel ya kan. Waduh bahaya kita Pak Yudo ini. Tinggal nunggu berangkatnya aja. Ya tinggal nunggu serah terima jabatan. Penggantinya ada tapi berebut mau menggantikan Pak Yudo ya kan. Dari Kodam mengusulkan katanya ada dianulir.
Pas Pampres mengusulkan, Kopassus mengusulkan, masih berkelahi lagi di sana ya. Jadi wilayah Pak Bupati ini termasuk menjadi bagian pertempuran untuk para dandim. Berarti karena bupatinya paten ya kan, sehingga akan ditunjuk dandim mengawali beliau, mendampingi beliau adalah dandim-dandim yang tentunya yang terbaik. Nah, insya Allah nanti mungkin dalam waktu dekat ada keputusan siapa yang akan masuk menggantikan Pak Yudho. Kemudian yang mewakili Kapolres, terima kasih telah hadir bersama-sama kita. Kemudian dari bapak-bapak sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bertatap muka dan bersama-sama menyaksikan peresmian pembangunan Yayasan Darussalam As-Salimah Kabupaten Kedung Legok, Kabupaten Tangerang. Semoga pembangunan ini awal yang baik untuk meningkatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, mendukung program Asta Cita Bapak Presiden yang keempat, meningkatkan masalah pendidikan bagi anak-anak kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Bapak Bupati, para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita ada lomba karya bakti yang tahun kemarin kita juara 2 TNI Angkatan Darat, dan tepatnya juga di Kabupaten Tangerang yang kemarin. Tepuk tangan dulu. Yang terkonfirmasi karena ini kedua kalinya. Kemarin saya nggak enak, masa kita harus jadi juara terus Panglima, saya bilang itu. Faisal harus jadi juara lagi katanya kan. Ya makanya kita harus juara lagi, kita siapkan lagi yang lebih baik lagi Pak Bupati. Dan hari ini ada 2 tempat yang akan kita resmikan. Satu yaitu di Pantai Asuhan Yayasan Darussalam As-Salimah di Kedung Legok ini. Kemudian yang kedua Pantai Asuhan Al-Jannah di Pamulang, Tangerang Selatan di wilayahnya Pak Ari. Kemarin pada saat pembangunan saya sudah nyampaikan ada berapa kira-kira Pak Dandim yang di wilayahnya perlu dibangun yayasan. Pertama yang disurvei ini, kemudian terus saya sampaikan ada lagi nggak? Tolong disurvei lagi di wilayah. Karena apa? Insya Allah kita ada niat yang baik, rezeki uang pasti ada aja. Saya sampaikan gitu Pak. Kemarin waktu itu Pak Kasitan nyampaikan, Pak Kasitan berapa ini kira-kira anggaran untuk kita melaksanakan rehab? Kurang lebih komandan 180 untuk satu yayasan, 180. Saya bilang, kita telepon kawan sana, kok lebih ya kan? Gitu, kok lebih? Ini untuk amal, saya bilang gitu. Kita buat lagi kebermanfaatan, kira-kira yayasan mana yang bisa akan kita bangun. Ternyata di tempatnya Pak Ari ada, kemudian ada satu lagi yayasan yang punyanya anggota kita, Fajar Kolbi, yang diasuh oleh Pak Bintal Korem, juga kita rehab di sana. Jadi ada 3 yayasan. Kemudian yang berikutnya Pak Bupati, tadi Bapak menyampaikan ada 1000 per tahun. Alhamdulillah Korem saat ini sudah melaksanakan MTLH dan gentengisasi sesuai perintah dari Bapak Presiden. Itu sudah ada 80 perumahan yang telah kita laksanakan RTLH gentengisasi yang tersebar baik itu di Garaksa, Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat, kemudian yang berada di wilayah Tangerang. Kebetulan para dandim semuanya ada di sini, dan ini bukan berhenti di sini, terus kita melaksanakan kegiatan RTLH dan gentengisasi. Mudah-mudahan bisa berlanjut dan alhamdulillah ini sudah terus berlanjut Bapak. Karena apa? Semakin kita banyak bermanfaat, membantu rakyat, banyak juga yang membantu, sehingga kegiatan ini alhamdulillah terus berlanjut. Termasuk pembangunan masjid-masjid, kita juga laksanakan kegiatan pembangunan masjid. Korem bukan berarti banyak uangnya, nggak ada. Korem tidak punya uang. Saya sering dikasih bupati uang. Sebagian uang dikasih bupati, berarti saya manfaatkan untuk diri saya sendiri, untuk satuan saya bisa bermanfaat, dan saya kembalikan lagi untuk masyarakatnya Pak Bupati. Inilah bagian dari kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Saya punya prinsip rezeki itu sepertiga harus untuk kita, sepertiga untuk satuan dan anggota kita, sepertiga lagi harus kita manfaatkan lagi, kita kembalikan bagi masyarakat. Kalau kita dan rem nggak punya uang kan nggak mungkin juga. Ada ngajak Pak Bupati atau orang tamu datang nggak ada duit,
Kan nggak enak juga ya kan, waduh Pak Dardan nggak punya duit, makanya ada juga sepertiga yang kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan mendukung pemandu. Kemudian Bapak Bupati yang kami hormati, kami juga kemarin sudah meresmikan 2 jembatan, yaitu jembatan Garuda program dari Bapak Presiden, itu ada di Tangerang, Pak Ari juga tempatnya, kemudian ada di Jakarta Utara di tempatnya Pak Fanani. Dalam waktu dekat ada 2 jembatan lagi kita resmikan di wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang, yaitu jembatan Perintis Garuda. Kurang lebih bentangannya itu sampai 120 ya Pak. Kresek itu sampai 120. Kemudian nanti ada jembatan Aramco sebanyak 6. Jadi total nanti ada 6 jembatan lagi di Kabupaten Tangerang kita bangun jembatan Bapak Bupati. Kemudian apabila nanti ada lagi seandainya masyarakat memerlukan jembatan baik Jakarta Barat, Utara, Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang memerlukan jembatan, kita siap untuk membantu pembangunannya Pak Bupati. Karena apa? Kami hadir, TNI, Angkatan Darat, Korem, Kodim ini hadir yaitu membantu program pemerintah, membantu tugas pemerintah di bidang kesejahteraan. Kemudian kami juga hadir, TNI, Korem, Kodim, yaitu membantu kesulitan rakyat, membantu program pemerintah, mengatasi kesulitan rakyat bersama-sama dengan komponen yang lainnya. Kemudian keberadaan kami juga tentunya sebagai satuan kewilayahan menyiapkan tugas kami, ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Anak-anak kita bagian saat ini menyiapkan alat ini adalah orangnya, termasuk pemudanya yang tangguh. Untuk apa? Untuk menjaga negara ini. Tatkala pemudanya tangguh, orang-orang hebat, maka negara ini dikelola oleh orang-orang hebat. Tatkala anak mudanya hebat-hebat, moralnya bagus, intelektualnya bagus, pendidikannya bagus, mulai dini akan menuju Indonesia Emas yang kita harapkan pada tahun 2045. Saat ini sudah kita mulai bangun. Jadi kita semuanya ada di sini menyiapkan ruang alat dan kondisi juang yang tangguh agar anak-anak kita itu berakhlak, berpendidikan, memiliki wawasan kebangsaannya yang baik, karakternya yang baik, inteleknya yang baik untuk membangun bangsa kita. Dan insya Allah bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar dan bisa menjadi bangsa yang maju. Saat ini pertumbuhan ekonomi dunia tidak baik-baik aja, kita 5,56% pertumbuhan ekonomi kita. Saat ini seluruh bahan bakar minyak dunia naik, bahkan Amerika yang perang sendiri itu naik di atas 30-35, sedangkan di Indonesia sendiri subsidi masih bertahan, tidak ada kenaikan. Kecuali BBM non subsidi itu pun naik, tapi tidak signifikan kenaikannya dibandingkan negara-negara di luar bangsa Indonesia. Nah, ini adalah luar biasa pembangunan dicapai oleh pemerintah kita. Oleh karena mari kita bantu, kita dukung program pemerintah. Termasuk ada yang disampaikan Pak Bupati tadi, MBG. MBG kenapa nggak diuangkan? Karena Pak, kalau diuangkan belum tentu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anak-anak kita. Mungkin sama orang tuanya bisa dipakai untuk judol, ya kan? Untuk apa-apa lagi. Sehingga Pak, tujuan pemerintah, anak-anak kita ini harus cerdas. Mulai pemberian pada ibu-ibu yang hamil, menyusui anak-anak sekolah. Tatkala mulai dari ibu hamil menyusui, ya kan, masa pertumbuhan emas ini kita kasih makan, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas. Perlu bapak-bapak ketahui, saat ini untuk mencari anak-anak kita yang IQ-nya di atas 120 kita kesulitan. Untuk masuk Taruna itu kemarin standarnya 120, Taruna Akademi TNI 120 standarnya, yang ada baru 500 yang memenuhi 120 standar EQ. Kemarin anak-anak KKRI Bapak Bupati yang kita kemarin buka, itu yang EQ-nya di atas 120 sudah kita rekomendasi untuk menjadi pilot penerbang. Karena untuk jadi pilot penerbang EQ-nya harus di atas 120. Nah, Taruna aja kita masih kekurangan, bahwa program MBG ini benar. Tidak main-main, bahwa EQ anak-anak kita ini masih jauh dari yang diharapkan.
Sehingga Cina yang mendahului, kemudian Jepang, Korea Selatan yang mendahului program makan gratis ini, orang-orangnya Singapura cenderung IQ-nya lebih tinggi, daya saing SDM-nya lebih tinggi, sehingga negara itu cepat maju. Cina dulu sama kita jauh. Kita swasembada tahun 80-an, mereka miskin-miskin, sekarang jauh. Karena apa? Mereka sudah memulai program MBG. Korea Selatan itu tidak punya sumber daya alam, tapi SDM-nya kuat, akhirnya dia menjadi orang-orang pintar, ya kan, menguasai teknologi, akhirnya mereka menjadi sejahtera negaranya. Dan kita dengan MBG, insya Allah nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, karena menjadi potensi negara besar dan maju kita sudah ada. Dan saat ini sudah pada trek yang benar. Kenapa? Syarat menjadi negara maju dan besar seperti Amerika, Cina, Rusia, wilayahnya harus luas. Dan kita memiliki wilayah yang sangat luas. Bentangan kita sama dengan lebarnya bentangan panjangnya Eropa. Sehingga wajar negara kita menjadi negara yang besar. Kemudian manusianya harus banyak. Manusia kita jumlahnya sudah 285 juta jiwa, ya kan, sehingga kalau kemarin mau diembargo silakan, kamu nggak mau beli katanya kan, kata Pak Prabowo, kita jualan untuk rakyat saya sendiri. Kalau kalian nggak mau beli untuk anak cucu kita, nah kita bisa jualan. Kalau kalau Korea, kemudian Jepang, ini sudah ada penurunan jumlah penduduknya, bukan nambah, penurunan. Jumlah penduduk Jepang, Korea itu penurunan. Termasuk beberapa negara Eropa mengalami penurunan jumlah penduduk. Bangsa kita naik dengan kondisi yang bagus, sehingga kita dapat namanya bonus demografi untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Nah, bonus demografi kita, ini kita bisa jualan, industri kita, hilirisasi sampai industri, bisa kita jualan untuk bangsa kita sendiri. Laku dijual ke bangsa kita sendiri. Kita habis ini punya pabrik, punya program strategis nasional termasuk mobil, pindah membangun mobil yang seperti punyanya Jepang. Jepang nggak bisa jualan lagi, jualan kemana? Rakyatnya nggak ada, Pak. Korea jualan mana lagi? Nggak ada, ya kan? Makanya sekarang ini kita menjadi negara yang harus kuat mandiri agar kita menjadi negara yang disegani di kawasan. Selama ini kita selalu diadu domba. Kenapa mudah diadu domba? Karena orang yang IQ-nya rendah, pendidikannya rendah, itu mudah diprovokasi, diadu domba. Tapi orang yang bernalarnya tinggi, wawasannya tinggi, pengetahuan tinggi, ngapain kita diadu domba, ya kan? Ini mengadu domba untuk menghancurkan bangsa kita yang akan tumbuh berkembang, ya kan? Kalau diadu domba yang rusak, yang sengsara kita sendiri, orang lain yang senang. Sudah cerdas, nggak mau lagi diadu domba. Dan alhamdulillah kita sering komunikasi dengan masyarakat, komsos dengan masyarakat, para dandim-dandim komunikasi. Sekarang bangsa kita mulai ayem, tidak mudah diprovokasi oleh orang-orang dari luar yang ingin menghancurkan trek pembangunan yang sudah benar, sehingga pertumbuhan ekonomi kita, stabilitas keamanan saat ini sudah sangat baik. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, Pak Bupati. Kami terus terang membantu pemerintah daerah karena tugas TNI sesuai Undang-Undang nomor 34, kemudian diperbarui lagi, direvisi Undang-Undang nomor 3 tahun 2005, diantaranya tugas TNI yaitu membantu pemerintah yang berada di daerah. Jadi inilah bagian kami, TNI Mandunggal dengan rakyat, TNI bersama rakyat, dan TNI juga kami nanti akan kembali dengan rakyat. Kekuatan TNI adalah kemandunggalan TNI dan rakyat. Dan saat ini kemandunggalan sangat luar biasa, harus kita jaga, ya kan? Dan terus kita kembangkan agar TNI dan rakyat semakin menjadi kekuatan yang tidak bisa lagi dipecah belah. Dulu ada rencana dipecah belah, alhamdulillah saat ini kemandunggalan sudah mengalami tingkat yang sangat bagus. Mari kita jaga, mari kita pelihara kemandunggalan TNI dan rakyat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pemotongan pita selesai. Udah langsung laku nih. Ya, bagi kejar, ibu-ibu jar. Belajar, terus. Semuanya diborong. Diborong. Ini langsung laku kan? Selanjutnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Tangerang kami persilakan. Selanjutnya kepada Wakil Ketua DPRD. Dilanjutkan kepada perwakilan Kapolres Tangerang. Dilanjutkan dengan Kepala Staf Korem 052 Wijaya Krama. Baik, dilanjutkan oleh Dandim jajaran Korem. Berupa penyerahan alat olahraga yaitu bola sepak bola. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan seperangkat alat tulis kepada Kasiter, kami persilakan. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, dilanjutkan. Oke, Pak Danrem, kegiatan hari ini Pak Danrem. Terima kasih kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan peresmian dua yayasan, yaitu Yayasan Darussalamah sendiri yang saat ini kita hadiri, kemudian satu lagi Yayasan Yatim Piatu Al-Jannah berada di Tangerang Selatan. Jadi pada hari ini ada dua yayasan yang kita resmikan dan kita serahkan hasil karya bakti yang kita laksanakan Korem 052 Wijaya Krama dalam rangka membantu kesulitan rakyat dan negara hadir mengatasi kesulitan rakyat. TNI hadir mengatasi kesulitan rakyat bersama-sama dengan pemerintah daerah tentunya. Apa peresmian ini apalagi Pak Dedi? Baik, kegiatan kita selain peresmian dua yayasan saat ini, kita juga ada kegiatan perbaikan musola dan masjid. Kemudian saat ini juga kita sudah ada 80 RTLH dan gentainisasi sudah kita dari Bapak Presiden, sehingga TNI dan pemerintah hadir dalam rangka membantu kesulitan rakyat di bidang lingkungan. Kemudian kita juga ada pembangunan jembatan Garuda, bantuan dari Bapak Presiden sebanyak di wilayah Tangerang sendiri, Kabupaten Tangerang ada 6. Kemudian ada tambahan lagi 2, yaitu sudah 8 pembangunan di Kabupaten Tangerang. Kemudian ada di Tangerang Ulangi Kota, kemudian Jakarta Utara masing-masing satu-satu, sehingga total seluruhnya ada 10 pembangunan jembatan yang berada di wilayah Korem 052 Wijaya Krama. Kalau untuk skala nasional Pak, ada berapa yang dibangun oleh? Kalau TNI Angkatan Darat sendiri sudah hampir 1.000-an pembangunan jembatan yang dibangun, terutama di wilayah
Sumatera kemarin, Aceh, kemudian terus dan seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Disinilah kehadiran negara untuk membantu kesulitan rakyat melalui kegiatan karya bakti TNI Angkatan Darat. Bantuan apa aja Pak yang diberikan? Bantuan apa yang diberikan berupa selain rumah? Terima kasih. Bantuan di samping ada kegiatan fisik pembangunan yang kami sampaikan, juga ada kegiatan non fisik, yaitu pemberian sembako kepada masyarakat. Kemudian kita juga memberikan fasilitas olahraga, fasilitas alat tulis yang saat ini kita berikan, termasuk kita juga menyiapkan tempat tidur yang layak bagi anak-anak kita. Karena pendidikan adalah investasi awal untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Pak Bupati, lokus di Tegong ini siapa Pak Bupati karya bakti? Iya, yang pertama izin ya. Yang pertama kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih kepada Pak Jenderal Kaisar selaku Danrem 052 beserta kandinya yang telah membantu memperbaiki pondok pesantren yang ada di Desa Rasyadun Depok dan Darussalam yang sudah dibangun oleh beliau, dan juga infrastruktur ini juga nampak sekali ada hasilnya dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa perhatian dari TNI dan ini Pak Danrem sudah menjalankan tugas untuk pembinaan sekaligus untuk melayani masyarakat dalam hal terkait dengan perbaikan pondok pesantrennya. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan beliau dengan TNI, yaitu melaksanakan program pembangunan pondok pesantren. Jadi untuk tahun 2026 ini ada 450 pondok pesantren yang kita bangun untuk melengkapi apa yang sudah dibangun oleh Pak Danrem. Yang kedua, kita juga dalam melaksanakan secara rutin setiap tahun membangun rumah layak huni. Jadi ini juga bahagian yang harus kita jalankan bersama dengan TNI maupun Polri, bahwa seberapa jauh upaya pemerintah daerah ini TNI dan Polri bisa menjalankan masyarakat yang bertahan mudah-mudahan dengan inisiatif dari beliau dan Jenderal Kaisar selaku Danrem ini bisa kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Tangerang ada program pengobatan jadanya dan di belakang nanti akan kita programkan berkolaborasi dengan TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Tangerang. Jadi terima kasih Jenderal yang Ada pembuatan akta gratis untuk panti asuhan ini Pak. ya, insya nanti direkap aja dulu, direkap oleh pimpinan pondok pesantren oleh Pak Kiai Haji Salim, direkap, nanti dibawa oleh Pak Lurah, oleh Pak Camat dan nanti selesai. Ya, pokoknya kita berusaha untuk melayani masyarakat di Kabupaten Tangerang, khususnya di Jagung, Kecamatan Legok. Saya kira itu. Oke, 3, 2, 1, foto boleh. Foto. Oke. Ya Pak, dan tidak ada Video.